Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wa'odi Nurul Fahmi dengan NIM 4201021016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik perawatan luka sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Home Care. Yang pertama yaitu teknik perawatan yang efektif. Definisi perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah supaya tidak terjadinya infeksi pada luka. Penyebab infeksi luka yang pertama yaitu luka terbakar dan kotor, kedua yaitu adanya benda asing atau jaringan yang sudah mati di dalam luka, ketiga yaitu daya tahan tubuh yang menurun dan gizi buruk, keempat yaitu mobilisasi terbatas atau kurang bergerak. Tanda dan gejala infeksi pada luka, yang pertama yaitu terjadi bengkak di sekitar luka, kedua yaitu merasa panas pada daerah luka atau suhu badan yang panas, ketiga yaitu kemerahan sekitar luka, keempat nyeri pada daerah luka, kelima cairan berupa nanah pada luka, keenam luka berbau tidak sedap. Langkah-langkah pencegahan infeksi pada luka yang pertama yaitu selalu mencuci tangan 6 langkah, kedua kuku harus bersih dan tidak panjang, ketiga minum obat teratur, keempat jaga kebersihan luka, kelima jaga agar luka tetap kering, keenam yaitu tidak boleh memegang area luka karena ini akan dapat memperparah infeksi pada area luka. Masuk pada tahap manfaat perawatan luka. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan mencegah infeksi, kedua yaitu memberikan rasa nyaman, ketiga mempercepat proses penyembuhan luka, keempat mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme dalam kulit, kelima yaitu mencegah bertambahnya kerusakan jaringan, keenam yaitu mencegah adanya pendarahan pada luka. Prinsip perawatan luka ada dua, yang pertama yaitu pembersihan atau pencucian luka. Luka kering tidak mengeluarkan cairan, dibersihkan dengan ditekan dan digosok perlahan menggunakan kasa steril, sedangkan luka basah dibersihkan dengan cara disemprot. Kedua yaitu pemilihan balutan. Pembalut luka merupakan saran vital untuk mengatur kelembapan kulit, maka balutannya harus yang menyerap cairan berlebih sehingga mencegah infeksi dan membuang jaringan mati pada kulit area luka. Tujuan pemilihan dressing. Ada 9 tujuan dari pemilihan dressing. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan luka tetap lembab. Kedua yaitu menghilangkan jaringan mati. Ketiga mencegah dan mengontrol infeksi. Keempat mengelola eksudat. Kelima mencegah dan mengontrol pendarahan. Keenam mencegah dan mengontrol bau pada luka. Ketujuh mengurangi nyeri dan memberikan kenyamanan. Kedelapan melindungi luka dan kulit sekitarnya. 9 mempertahankan suhu luka tetap optimal. Kemudian fungsi modern dressing. Balutan luka modern pada saat ini mengalami perkembangan pesat dengan berbagai macam teknologi yang diberikan dan variasi berbagai produk yang dapat diaplikasikan sesuai dengan berbagai jenis luka. Banyaknya produk balutan luka modern tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 kategori berdasarkan fungsi dan tujuan pemilihan balutannya. Yang pertama yaitu A1 sebagai balutan autolisis debridement. Kedua yaitu A2 balutan antimikrobial. Ketiga A3 balutan absorpsi eksudat dan bau.
Keempat, A4, balutan yang mempercepat granulasi dan epitelisasi. Kelima, A5, balutan yang melindungi atau menghindari luka dari trauma. Kemudian masuk pada balutan luka ideal. Yang pertama yaitu menyerap dan mengelola eksudat, kedua memberikan pertukaran gas, ketiga menciptakan lingkungan luka lembab, keempat mencegah trauma, kelima tidak menyebabkan alergi dan tidak toksik karena mudah dibuka dan nyaman, ketujuh mudah digunakan dan terjangkau. Jenis balutan luka. Balutan modern untuk luka di seluruh dunia sangat bervariasi dan banyak, sehingga dapat menangani berbagai kasus luka. Balutan yang ada saat ini diperkirakan hampir lebih dari 3.000 jenis di dunia. Balutan luka secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu balutan primer dan balutan sekunder. Balutan primer adalah balutan yang menutupi dasar luka atau menyentuh langsung dasar luka. Balutan sekunder adalah balutan yang menutupi balutan primer atau yang mempertahankan posisi balutan primer pada tempatnya. Memilih balutan primer atau sekunder memerlukan wawasan yang luas tentang kandungan balutan tersebut, sehingga pemilihan balutan sesuai tujuan yang diharapkan. Cara pemilihan balutan luka. Perawatan luka termaksud memilih balutan luka, bukan tindakan keperawatan yang kompleks dan rumit dilakukan jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pemilihan balutan luka adalah suatu tindakan keperawatan yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan seni keperawatan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mendukung proses penyembuhan luka. Prinsip dalam perawatan luka meliputi pemilihan larutan cuci luka yang tepat, kaji luka dan kebutuhannya, kemudian kaji ulang kebutuhan debridemennya, dan pilih balutan luka yang tepat. Kemudian drainase luka. Setelah tindakan operasi, terdapat sisa produk tubuh seperti darah, cairan, dan cairan tubuh lainnya. Sisa produk ini harus dikeluarkan melalui jalan lain, bukan dari luka operasi, yaitu melalui selang yang sengaja dibuat dan dialirkan keluar, yang dikenal dengan istilah drain. Drain memfasilitasi darah, nanah, dan cairan tubuh lainnya keluar dari tempat yang bukan seharusnya. Drain dibuat pada operasi besar, baik secara tertutup maupun terbuka. Komplikasi sistemik yang dapat ditimbulkan oleh pemasangan drain adalah fistula, infeksi, dan nekrosis karena penekanan selang yang digunakan. Drainase abses perlu dilakukan. Mengapa demikian? Ada 4 alasan yang memicu terjadinya drainase abses itu perlu dilakukan. Yang pertama yaitu berukuran besar atau lebih dari 1 cm dan belum pecah. Yang kedua yaitu semakin membesar dengan cepat, terasa sangat nyeri. Ketiga yaitu lokasinya dekat dengan anus, daerah lipatan paha atau selangkangan atau wajah. Keempat yaitu abses muncul disertai dengan demam tinggi. Jenis drainase luka. Cairan yang mengandung sel yang keluar dari pembuluh darah selama fase inflamasi, luka penyembuhan, dan menumpuk di jaringan atau permukaan jaringan dinamakan eksudat. Ada 3 jenis eksudat utama. Yang pertama yaitu serosa, kedua yaitu purulen, ketiga sanguinosa. Salah satu komplikasi penyembuhan luka adalah infeksi. Luka bisa
bisa terinfeksi mikroorganisme pada saat cedera selama pembedahan dan pasca operasi. Untuk indikasinya, tindakan pengambilan eksudat ini dilakukan kepada pasien yang mengalami infeksi pada luka sehingga muncul nanah pada luka yang diderita oleh pasien. Tindakan ini harus dilakukan untuk mendapatkan bahan atau sampel penelitian dalam meneliti eksudat yang ada pada luka pasien yang berupa cairan baik itu serosa, purulen, atau sanguinosa. Demikian pemaparan materi mengenai teknik perawatan luka dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.